Halo Sobat Goes, jumpa lagi bersama Malik Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah cyclochrome yang recommended banget karena memiliki fitur Yahoo pastinya dengan harga yang very good. Ini dia guys. Ya, ini dia XOSS atau biasa disebut dengan Exos, dan ini yang memiliki fitur navigasi Exos Nav. Di depan pada kemasan utama, jadi terlihat ya bentuk cyclochrome itu sendiri. Dan ini sudah tulisan nih, XOSS Nav Smart GPS Cycling Computer. Di samping sebelah kirinya ada tulisan Nav. Untuk bagian bawah ini alamat made in-nya. Untuk dalam bagian belakang, nah ini ada beberapa fitur-fitur yang memang ada di XOSS Nav itu sendiri. Yang pertama, dia multi GNSS positioning. Dia juga bisa diakses oleh Exos App Support. Juga dia sudah memiliki fitur Bluetooth 5.0, dan pastinya XOSS Nav ini juga sudah waterproof, jadi udah water resistant nih. Juga bisa offline navigasi tuh. Jadi buat teman-teman semua, nanti fitur ini kita review lebih jauh nih. Dia juga bisa punya custom display panel. Dan untuk baterainya sendiri, kekuatannya tuh diklaim sebanyak hampir sekitar 33 jam. Wih, mantap. Kalau gue seharian cukup kayak nih. Dan untuk proses charging, dia sudah memiliki fitur Type-C. Jadi kalau memang pakai charging handphone, ini sangat bisa dimanfaatkan lah. Jadi nggak repot kalau mau ngecas, karena fitur untuk Type-C ini sudah banyak digunakan oleh gadget-gadget yang saat ini ada di masyarakat gitu ya. Jadi langsung aja kita buka guys untuk XOSS Nav. Susah banget ngomongnya ya, Exos Nav gitu ya. Oke, kemasannya cantik ya, kemasannya bagus itu ya. Dan ini bobotnya sepertinya ringan nih. Wih, dibuka langsung nih. Nah, mantap kan? Jadi pas dibuka langsung tampilan napnya nih. Ini enteng banget nih guys. Mungkin ada berapa ratus gram, mungkin ada sekitar 100-200 gram lah kurang lebih seperti itu ya. Coba kalau kita hitung berapa ya, 200 gram sepertinya. Ya, 204 gram, jadi kurang lebih bobotnya 204 gram, cukup ringan. Untuk sebuah cyclochrome dengan fitur yang Yahoo cukup ringan, hanya 200,4 gram aja nih. Di dalam kemasannya ada apa aja sih? Jadi yang pertama tadi untuk tempat cyclochrome-nya itu sendiri ada buku panduan. Oh, sekaligus ya. Ada buku panduan di dalamnya. Di dalam bloknya itu juga ada buku panduan. Jadi teman-teman sobat guys, kalau mau menggunakan bisa dibaca. Tersedia untuk bahasa Mandarin, China, dan juga bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris nih. Oh, bahasa oh iya, bahasa Inggris betul. Ada juga beberapa bahasa Spanyol sepertinya nih. Biasanya juga kalau beli apa-apa jangan digunakan file, ini penting nih kalau kita baca-baca dulu gitu ya. Di dalamnya sudah ada mounting ya. Mounting ini sudah ada mounting yang nanti bisa ditempel di sepeda, bisa ditaruh di stem, bisa taruh di handlebar, nanti bisa diikat dengan karet yang ada di seperti ini. Jadi teman-teman, untuk pembelian body only sudah disediakan mounting. Jadi ketika mau ganti gunakan di sepeda, udah nggak repot nanti cari mounting seperti apa. Cara penggunaan mountingnya nanti pada bagian belakang device-nya sendiri, Exos Nav ini sendiri, nanti bisa dilakukan seperti ini. Lakukan pada ujung-ujungnya, nanti langsung diputar ke arah jarum jam ke kanan. Selesai. Jadi dia terikat gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan di handlebar ataupun di stem sepeda itu sendiri. Kalau membukanya, putar ke kiri, langsung kita lepas, jadi sebalik jarum jam gitu ya.
Oke, untuk pengoperasian dari Cyclochrome exhaust knob ini sendiri, teman-teman semua, jadi di bawah exhaust knob sendiri ada dua button. Yang pertama yang ada left button atau yang kiri, ada juga right button atau untuk posisi yang kanan, juga ada tombol plus minus atau tombol atas bawah di sebelah kanan. Di sebelah atas tidak ada, hanya ada logo exhaust knob. Juga di kiri kanan, kiri nggak ada, yang kanan aja. Nanti kalau untuk menghidupkannya, teman-teman sobat gue bisa tekan lebih lama untuk yang tombol right button atau yang tombol kanan. Wih, keren ya, exhaust live to exposure. Nah, ini tampilannya nih sobat gue semuanya gitu. Jadi untuk layarnya sendiri sudah menggunakan pixel ya, sudah menggunakan pixel, dan ini saya sudah gunakan, saya sudah coba. Untuk exhaust knob ini luar biasa gitu, menurut saya sih excited gitu, sebagai Cyclochrome yang low budget, harganya very good, tapi fiturnya juga bagus gitu menurut saya. Yang pertama, kalau untuk kelebihan pertama dari Cyclochrome ini sendiri, kalau menurut saya secara bobot, ini bobotnya ringan banget, tadi sudah kita timbang hanya sekitar 200 gram aja, jadi ini tidak akan membebani teman-teman semua sobat quest kalau ingin sepeda lebih ringan, dan ini juga tidak memberatkan kalian kok gitu, hanya sekitar 200 gram saja gitu. Tuh. Yang kedua, dia punya fitur navigasi. Nah, dia punya fitur navigasi. Jadi ketika sobat gue semuanya yang biasa solo ride, yang biasa gue sendirian, udah bikin rute, nanti mau gue-nya kemana, ke arah mana, nggak bingung lagi tuh, nggak takut lagi nyasar, nanya-nanya kemana. Tapi sudah kita bisa buat map, bisa kita buat rute yang nanti kita bisa ekspor ke device ini atau exhaust knob ini. Jadi teman-teman semuanya bisa nanti melihat peta arah kemana untuk tujuan kita gue gitu. Nah, ini juga membuat apa ya, teman-teman semua tuh sobat gue meringankan beban kita ketika nanti bingung ketika solo ride. Itu pentingnya untuk solo ride itu wajib kita punya navigasi. Yang ketiga adalah ketika di malam hari, biasanya menunjukkan dari jam 5 lewat lebih kalau nggak salah gitu ya. Dia tampilannya langsung mode malam seperti ini. Dia langsung akan tampil mode malam. Langsung nyala seperti ini. Jadi kalau malam hari pun jangan khawatir nanti navigasinya tidak terlihat. Speed speedometernya juga tidak terlihat. Semuanya akan langsung terlihat berdasarkan jam nanti yang akan diatur oleh exhaust knob itu sendiri. Jadi enak ya guys, malam-malam tapi speednya masih kelihatan seperti ini. Layarnya juga masih nampak seperti ini. Ini kalau mode malam tuh akan tampil kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kelebihannya menurut saya untuk exhaust knob ini sendiri, pertama bobotnya ringan, dia sudah punya fitur navigasi. Yang ketiga, kalau malam hari untuk LCD-nya sendiri sudah bisa memancarkan cahaya sehingga kita masih bisa melihat pada saat kita melakukan goes malam. Nah, itu menurut saya itu kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, nah ini sobat gue semuanya nih, saya mau coba kasih lihat ke teman-teman semuanya. Kekurangan sendiri untuk dari exhaust knob itu, kekurangan dari apa yang kelebihannya mereka gitu. Jadi kekurangannya adalah fitur roadbook atau biasa kita sebut dengan navigasi memang betul ada, nampak ya, terlihat ya sobat gue semuanya ya. Untuk rutenya sudah nampak itu. Tapi yang menjadi kelemahan adalah exhaust knob hanya menampilkan rute yang akan dilalui. Gitu ya. Jadi kata kuncinya exhaust knob hanya akan membuat sebuah rute berdasarkan rute yang akan kita lalui. Jadi kalau rute yang tidak kita lalui, dia tidak akan membuat sebuah gambar. Jadi ketika ada perempatan, ada pertigaan, dia harus belok kanan, belok kiri, dia tidak akan terlihat itu perempatan, dia tidak akan terlihat itu adalah pertigaan. Dia hanya akan lihat di belok di mana, kanan atau ke kiri. Hanya kurang lebih seperti itu. Jadi pintar-pintar kita untuk bisa membaca nanti ketika proses kita navigasi, ketika di depan ada perempatan ternyata navigasi kita masih lurus, maka itu kita harus lurus gitu. Tapi terlihat ada belok kiri, maka kita akan lakukan belok kiri. Jadi kurang lebih seperti itu yang menjadi kelemahan bagi saya gitu. Nah, untuk cara ekspor rutenya itu sendiri ke dalam device exhaust knob, nanti di video selanjutnya saya mau coba buat konten yang lebih detail. Bagaimana sih cara memasukkan rute ke dalam exhaust knob itu sendiri. Jadi kalau untuk rute ini bisa kita sinergikan dengan handphone, aplikasi yang ada di handphone. Nah, ternyata ketika saya buat sebuah map itu tidak bisa kita masukkan via handphone, harus via upload. Nanti untuk detailnya, caranya bagaimana kita bisa upload untuk rutenya,
sambil kita bisa ekspor ke dalam device ini, sehingga device ini bisa menerima rute yang kita inginkan. Nanti selanjutnya saya akan coba bahas lebih lanjut. Tapi pada dasarnya ini adalah cyclochrome yang menurut saya recommended, mempunyai fiturnya selangit, fitur selangit ya, karena memang sangat membantu bagi saya gitu. Dan yang paling penting low budget. Ini harganya yahut sekali, tapi sudah memiliki fitur untuk navigasi. Nah, mantap kan? Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nanti paket pembeliannya mau dilangsungkan dengan alat untuk bisa melihat hidden, untuk melihat heart rate, ini juga bisa kita lakukan. Jadi paket pembeliannya nanti kebetulan saya hanya device only. Kalau memang teman-teman nanti untuk paket pembeliannya bisa melakukan untuk yang full paket gitu ya, full package, ada yang dengan heart rate, ada yang dengan hidden, itu bisa dilakukan. Cuman kalau saya ini hanya untuk yang body only. Oke, teman-teman semuanya, itu saja yang saya mau bagikan informasinya. Kalau teman-teman mau unitnya bisa cari di marketplace yang orange, yang hijau, yang biru, banyak lah ya, banyak lah itu. Tapi pada dasarnya menurut saya pribadi ini recommended banget. Oke, teman-teman semuanya, sobat gue, terima kasih sudah ngikutin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.